arah mata angin segini. Ketika udah dapat instruksi seperti itu, laksanakan dari atasan. Itu dia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Berarti IG-nya Swavel gitu kan. Betul. Itu dia. Betul. Tapi ya kali Masih bergerak terus dan memberikan tekanan. Setuju banget, apalagi sama seperti halnya yang tadi lu sempat mention ya, walaupun sisa berdua, lihat percaya diri mereka itu seperti apa. Walaupun dihujanin granat, oke, gua nggak gentar, gua masih bisa healing terlebih dahulu untuk saat ini. Apalagi masih ada smoke juga yang cukup tebal untuk bisa menghalau vision dari arah lawan. Tapi di sisi yang lain nampaknya akan ada terjadi pergesekan antara Persija Esports dan juga Yuhu Alliance kali ini. Karena sudah dari tadi kita bisa melihat adanya beberapa nama yang muncul di arah elimination phase-nya. Ini seru banget tuh, fight sekaligus. Karena mereka berupaya melakukan divide dengan tim DBD dan selesai di area La Bendita. Yang tadi gue bilang La Bendita pasti bakal menjadi titik checkpoint untuk banyak tim. Tapi tidak untuk sekarang karena Blue Zone sudah menyerap darah mereka juga cukup lumayan. Tapi Javos lagi dan lagi akan bertemu dengan satu tim Indonesia. Book yang L sudah mempersiapkan DBS di situ bersama Zux yang menyiapkan juga UMP yang dimiliki tapi gagal. Tapi kenapa pindah ke The Xavier? Ya ampun, Drong. Ya ampun, karena nampaknya The Xavier kali ini benar-benar seru juga untuk bisa kita saksikan. Lamborghini masih bisa bertahan dengan seorang diri Hello Ciluk Bakekok. Itu agak-agak sedikit memberikan heart attack untuk seorang Lamborghini. Tapi untungnya dia masih bisa untuk menghadapi lawan-lawannya tersebut dan nampaknya diratakan. GNSS yang nggak pakai dogma harus keluar dari game ini. Sementara itu kamera kita bakal langsung aja pindah lagi ke arah Boom dan juga Persija Esports. Gue sudah membangun story yang dibangunkan oleh Boom, Ponbit 56 yang menjadi satu pemain yang bakal diandalkan untuk nge-clutch. Dua pemain yang tersisa dari tim lawannya, Javos, Microboy. Di sebelah kanan dicicil berhasil. Ponbit menjiggle dengan cukup apik dan juga ciamik. Luxi bakal menjadi 1v1 situation di situ dan Ponbit bakalan coba melakukan lebih dekat lagi tapi Luxi makin mendekat. Damage siapa yang lebih sakit? Ternyata Luxi tembakannya benar-benar sakit melebihi tembakan dari seorang Ferdi. Yep, betul sekali nampaknya ya. Luxi, walaupun seorang diri kali ini 3 eliminasi poin sudah dikumpulkan. Ini kayak tim masih banyak loh, 10 tim. 9 udah. Sekarang. Monboy udah pulang, bener. Terus melaju, mampu mereka menuju ke area dalam circle mungkin mereka mengitari tempat yang sedang diambil oleh PJV. Ini tempat yang tidak aman sama sekali karena PJV bisa melakukan tembakan. Zuxi bersiap dengan M16 membuat Genfos tak berdaya di sana. Tinggal the last man standing dari tim Bigetron. RV kali ini bisakah dia bertahan karena memang udah sulit banget posisinya dan bahkan di track kiring juga untuk firingnya oleh seorang Lynx mencari juga oleh seorang Juhai. The last man standing dari tim Bigetron Red Villain. Potato mendapatkan satu knockdown tadi menuju ke arah DBD Yen nampaknya yang didapatkan dan kita berpindah menuju ke arah Geekslate yang saat ini berhadapan 1 melawan 1. Sky Only berhadapan dengan satu pemain yaitu Stanet, di mana tadi kita lihat pemain dari Geekslate memiliki sebuah shotgun. Betul, tapi hati-hati ada backup juga datang dari seorang Flash dari tim Hale udah mulai mengambil di bagian area backline-nya, tapi kali ini ada duel juga di mana di seorang Master Ichi berhadapan dengan seorang Juhai dan akhirnya Juhai mendapatkan knockdown dan kali ini hati-hati Juhai digempur juga dengan backup yang datang dari tim Genesis dan kali ini di bagian belakang ada backup datang dari bagian belakang West mengokang Nes. Hati-hati dan eliminasi bahkan dominating untuk tim VJF Saskui. Dan apa yang terjadi tadi, Mela nampaknya melemparkan sebuah utility yang membuat rekannya pulang justru menuju ke arah lobby yaitu satu pemain dari Face Clan pokoknya. Dan kita menyaksikan Morman tadi, Lynx yang coba untuk melemparkan utility dan saat ini Maxius knockdown, Tonike mendapatkan lapar dan kita melihat Void pulang menuju lobby. Wow, 3 tim berarti yang tersisa ya untuk di game kali ini. Dan dari tim DBD, dari seorang Ngechos juga nampaknya masih coba untuk nge-pop out lagi smoke untuk memblocking lagi vision mereka. Karena lihat hati-hati di depan mereka masih ada rival yang juga cukup tangguh yaitu dari tim PJV. PJV datang mencari satu persatu pemain-pemain DBD di depan mereka. PJV sadar betul ada tim yang harus mereka hadapi. Tapi hati-hati PJV, bisa saja mereka tidak sadar kalau tim yang sedang mereka hadapi memiliki 2 angle yang berbeda. Eko berada di arah sebelah kiri, Lynx kembali membuka fight dengan cukup baik dengan utility-nya. Wow, kembali lagi gederang perang dan kali ini nampaknya Lynx mendapatkan juga dengan Nesya. Bahkan nampaknya Lynx make a play buat tim PJV DBD. Dirontokkan satu persatu posisinya oleh seorang Lynx, bahkan dicari di lindas terlindas. Akhirnya Lynx mendapatkan semua play di tim DBD. What a play dari seorang Lynx, Saskui. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 pemain
pemain didapatkan, bahkan 7 elimination sudah dikumpulkan oleh pemain muda yang dimiliki oleh PJV, yaitu Lynx. Siapa yang menyangka Lynx datang ke PJV? Banyak yang meragukan pemain tersebut. Kenapa dia bermain disandingkan bersama Zuxi, Luxi, dan juga Microboy, dan juga Redface. Tapi ternyata Lynx membuktikan dia pemain penting yang melengkapi puzzle dari tim PJV. Ini dia jawaban yang dinanti-nantikan oleh semua penggemar dari tim PJV kali ini. Tapi fight juga masih berlanjut. Masih ada 7 tim dan kali ini giliran tim SLD yang terseok-seok karena ada seorang Keluk melihat juga penembakan bagian depan ternyata 8-7 lah yang tertangkap terlebih dahulu dengan DBS-nya. Make sure 7 berhasil untuk melakukan refract tapi nampaknya ada granat meledak depan muka dari pemain Void. 2 player dan bertahan. Box Gaming pulang rata. Ini dia Void yang kita... Kelihatan ke atasnya belum ternyata, dan ini membuat Get Slow sepertinya masih memungkinkan untuk melakukan revive. Tapi ada tembakan juga dari bagian Persija, tapi Persija EVOS. Lynx terpantau oleh Vampire sedang melakukan aktivasi tembakan ke arah bagian Hill, tertembak dan tertakedown. Sementara Sam9 yang tadi pindah ke arah bagian kiri, sekarang entry-nya dijaga. Dan langsung tembak dengan sangat mudah. Well played buat RRQ, tapi untuk Alter Ego coba lagi nanti. Sementara dari RRQ masih dengan 4 playernya, mereka masih selamat, mereka dapetin entry yang cukup luas sementara waktu ini. Namun Pick, kemudian sembunyi lagi, Iya, nge-pick iya. lagi. Itu menurut gua salah satu high class lah gameplay dari seorang Lamborghini. Bahkan nggak gugup dalam pelemparan utility nyetap on point. Tapi RRQ akan kembali dikontes oleh SLD pun juga boom. Dikontes oleh tim Genesis. Yep, Genesis sudah mulai masuk dan what a nice trap access. But still, SLD juga dikalahkan. Oh, Yami. Oh no. Blunder. Blunder ya. Itu yang tadi gua katakan. Saat membahas Lamborghini, gak mudah memang untuk bisa di situasi yang terdesak untuk melemparkan nade. Ternyata Lamborghini matang banget. Yami mungkin tadi agak cok pelimpungan ya karena terlalu banyak step juga. Memfinish permainan dari SLD dan membuat hashtag ke-6 at least untuk tim Indonesia lainnya atau RRQ. Ada PJV dan juga RRQ sekarang yang masih menguasai sekitaran zona. Tapi RRQ ketika masuk ini bahaya sih. Akan terpantau oleh PJV secara maksimal jadi. Ya, pastinya bakal bertemu terlebih dahulu dengan Persija EVOS. Apalagi kita lihat dari wall smoke-nya begitu tebal yang belum tentu menjamin keselamatan dari RRQ. Sudah siap sedia menembak dari Redface. Wah, 1, 2, di absen, ganti senjata. Redface mendapatkan 2 player secara bersamaan dan bahkan langsung diratakan begitu saja. Ini mimpi buruk buat RRQ, tapi 8 elimination is okay dan at least dari Persija EVOS dapat dominating buat mereka. Betul, at least poinnya untuk tim Indonesia ya. So, well played untuk RRQ dan 4 tim lainnya dari Indonesia karena sekarang hanya menyisakan Persija EVOS masih masuk dalam zona tapi stage 7 nih. Akankah terus menuju ke arah bagian selatan atau justru Gorong. Dia langsung Oh. amanin gorong-gorong dan top 4 buat tim Indonesia. Tapi bagaimana penyebaran dari Hale ini membuat pergerakan dari Genesis tidak leluasa. Bakal ada banyak sekali penjagalan juga apalagi zonanya menuju ke arah open field. Persija EVOS lebih ke arah harus sabar aja nggak sih, Jan? Iya, benar banget. Sejauh ini mereka sabar sembari melakukan pick-pick aja. Menurut gua picknya tidak hanya ke arah musuh, tapi bagaimana kalau misalnya nanti zona benar-benar menuju ke arah bagian open field. Tempat mana mereka masih bisa mainkan dan gua harap pelajaran... Itu gemes banget deh. Iya. Kalau dapet enak. Cuman masalah ada Vampire udah ngintai. Itu dia. Iya nggak Udah sih? diliatin terus sama Tony. Tony, dekat banget gue ya. Tony K maksudnya Stone dan Nuzi ya. Jadi kayaknya memang Redface ini ditugaskan untuk terus ngebuat player-player dari Vampire ini gak bisa nge-pick secara maksimal. Iya. Kemudian utilnya coba dibangun dan lihat Zuxi gak langsung lempar smoke karena masih coba waktunya tuh yang paling pas ketika nanti fightnya terjadi atau dari sekarang gitu. Jadi mereka masih kalkulasi-kalkulasi lah. Bahkan masih terus melemparkan suppressing atau tekanan ke arah bagian Vampire. Ini butuh fokus, konsentrasi, tingkat tinggi. Karena kalkulasi Lynx on point. Itu dia. Nak Nuzi sudah ditumbangkan. Ini menjadi pembuka yang baik sebenarnya untuk mereka nyebrang. Langsung masuk. This is the time, this is the moment. Dapat satu lagi Luxi. What a nice nades. Langsung eliminasi buy one get one free. Diskon Ramadan terjadi. Stone sedikit panik nampaknya di sini. Karena apalagi ada Master Smile di sebelahnya. Jadi nggak bisa fokus ke arah satu doang, Jan. Itu Mereka. dia, double L for the other lose. Luxi and Lynx dengan nade-nya tadi on point banget menumbangkan 2 player dari Vampire. Dan benar kata Jelly, terlalu fokus juga ke Vampire atau dari Vampire tidak akan mungkin karena Persija. Karena ada Genesis juga, tapi Tony K
sedang diupayakan melakukan revive. Lihat ada berapa smoke di sana dan nade lagi yang meletup membuat Vampire nggak bisa bergerak secara mudah. Bahkan Persija juga sekarang tidak bisa hanya fokus kepada Vampire, tapi ada bakaran. Terbakar satu, knockdown berikutnya. And dari Lynx nih bos. 6 eliminasi sudah didapatkan oleh Lynx, tapi nade, no. Oh my god, Tiger X merusak pesta yang sudah dibangun oleh Persija EVOS. Nampaknya kali ini diam-diam menyelinap dari bagian. Mengingat masih ada beberapa obstacle, masih Tiren juga, tapi mereka nampaknya coba untuk rushing in ke dalam area defensive tim The Xavier. Mereka nampaknya tidak kenal takut untuk tim PJV, mereka lagi ke boosting banget untuk mentalnya, Saskoy. Ya, berani sekali PJV langsung mengambil sebuah inisiasi serangan menuju defensif dari Xavier saat mereka tahu ada satu knockdown langsung menjadi sebuah momentum push oleh PJV yang saat ini ingin menyelesaikan fight tersebut secepat mungkin. Walaupun kalau kita lihat di sisi lain ternyata satu player yang tumbang tadi yaitu Chua berhasil diselamatkan terlebih dahulu oleh Dak. Yes, betul, dan lihat pergerakan agresif dari seorang Lynx, buka tembakannya kembali menggunakan Thompson-nya, tapi hitmarknya belum gitu masuk, tapi BK pun datang di bagian belakang oleh tim PJV, dan kali ini coba untuk heal Hadru dahulu, dan akhirnya no lemparan nade dari seorang Chua mengenai posisinya seorang Lynx. Chua membalaskan apa yang tadi dia alami yaitu knockdown, dibalas knockdown untuk sementara waktu menjadikan confirm elimination. Mungkin ternyata Lynx berhasil untuk mundur, semoga saja berhasil dipegang, semoga saja berhasil dibangkitkan kembali, tapi hati-hati ternyata Zuxi pun ketahuan oleh pemain yang sama yaitu Chua. Wow, 2 player dibuat kneeling down oleh tim The Xavier. Tinggal 2 lagi yang tersisa, dan bahkan di bagian area luar lainnya Geek pun sedang fight dengan tim SLD. Tapi kita masih fokus juga di mana seorang Duck itu juga hampir banget low, dan akhirnya di tim PJV no didapatkan satu persatu. Buka informasinya, dia ingin mendapatkan posisi yang valid, tapi udah balai banget membuka tembakannya kembali, tapi hampir mendapatkan satu knockdown ke seorang Lamborghini. Tapi balik lagi, hampir memang tidaklah pernah cukup, tapi akankah cukup lemparan nest dari seorang Redface mendapatkan satu confirm point eliminasi, dan ternyata Redface knockdown didapatkan. Lamborghini tumbang oleh seorang Redface. Sangat disayangkan tembakan yang tadi dilakukan oleh Redface. Maksudnya adalah Redface ingin knockdown pasti. Dia menunggu Lamborghini membuka badannya. Saat ditembak, Redface gagal untuk bisa mendapatkan knockdown. Kalau knockdown itu pasti langsung menjadi sebuah confirm elimination dengan granat. Harusnya granat itu untuk confirm, bukan untuk knockdownin. Iya betul, karena memang kalau dengan Blue Zone juga, tapi kali ini dari seorang Master Smile dibuat merendung posisinya oleh seorang Gosu karena SLD nades-nya begitu on point, bahkan dipulangkan langsung ke lobby untuk kali ini, Saskoy. Ya, kita melihat sebenarnya di list pemain Tito nggak bisa mendapatkan clean shot lagi untuk mendapatkan confirm point eliminasi, masih terhalang dengan berbagai pebukitan yang menyelimuti posisi tim Xavier. sebenarnya ini adalah satu match yang harusnya bisa dimenangkan oleh Alter Ego Ares kalau mereka memang memiliki defensif yang kuat, karena circle-nya menuju ke mereka terus-terusan Windy dari tadi. Iya betul, ini memang zonanya zona AE banget, dan Ya. di area kejauhan sana Fnatic pun dipantau juga posisinya oleh seorang Tidak. Tapi nampaknya Tidak juga masih berhati-hati. Ada pick sedikit dan no Fnatic. Dia baru nge-pick sedikit berkurang setengah HP damage-nya, dan bahkan dari tim Xavier 3 playernya sama-sama menembaki di bagian atas untuk menumbangkan seorang Fnatic. Ya, menarik pemilihan senjata yang dipilih oleh Fnatic. Ibiza justru yang ada di punggungnya mungkin saja. Kayak tadi ya. Ya, kita menyaksikan bagaimana PJV kembali mendapatkan 8 oleh Lynx. Bisakah dia menyamai rekor yang dimiliki oleh Rosemary, atau justru lebih jauh lagi rekornya dipecahkan oleh Lynx di match kali ini, dan juga bisa saja rekor elimination dipecahkan oleh PJV di match kali ini. Berarti tinggal 2 lagi untuk poin eliminasi apabila Lynx ingin menyamakan rekornya dengan seorang Rosemary. Tapi hati-hati, pergerakan tim PJV pun nampaknya udah mulai spreading out juga. Mereka udah melebarkan sayapnya juga ke kanan, ke kiri juga. Tapi kali ini dari mata-mata seorang Master Smile mengamati juga pergerakan dari area compound dari tim PBE dan Sky Only. Semakin terjepit lagi, udah gak banyak ruang gerak lagi, mau gak mau pun harus maju. Tapi tidak ada yang melihat pergerakan diam-diam dari seorang Sky Only, Saskoy. Pantau Sky Only bergerak, dia smoke terlebih dahulu. Ini sebuah hal yang cukup baik, kedisiplinan yang dimiliki oleh pemain terakhir yaitu Sky Only. 2 smoke, karena kalau hanya 1 smoke pasti ditembak smoke yang 1 tersebut, sehingga dipilih 2 supaya tim yang coba nembak milih yang mana smoke-nya. Dikasih pilihan ya, gacha ya untuk sekarang Sky Only. Tapi hati-hati di bagian area kejauhan. Screening dilakukan juga oleh tim PJV. Mereka tidak kenal takut, mereka menggunakan baginya masing-masing. Coba menjadi bagiman lagi, berusaha untuk mencari informasi juga. Tapi hati-hati jangan sampai menyumbangkan poinnya juga untuk ke tim lawan. Ya, Luxi mencari informasi. Bahkan kalau kita lihat dengan 13 elimination, bermodalkan 13 elimination, pastinya PJV sangat percaya diri untuk mereka bisa menyelesaikan match ini dengan WWCD, karena PJV adalah salah satu tim dengan rasa penasaran tinggi. Di minggu yang kedua, mereka berulang kali mendapatkan hashtag 2.
kayaknya lebih dari 3 kali hashtag 2 Lebih. dimiliki oleh PJV, tapi hanya sebatas itu saja. Banyak yang bilang ini macannya lagi jadi vegetarian. Betul, dan kali ini macannya mengamuk lagi. Saskui didapatkan lagi untuk the last man standing dari tim Hell, yaitu Sky Only yang dipulangkan oleh the one and only Luxi. Utility tadi yang menjadi pembeda di fight tersebut menuju ke arah satu player dari Hale. Tinggal kita saksikan PBE, GE atau PJEV. PBE, GE, dan PJV adalah sama-sama tim yang seret akan WWCD. Itu dia, semuanya masih nge-stuck banget. Ya. Kecuali kita lihat kembali dari segi posisinya. PJV lebih mendominasi, mereka punya keunggulan, mereka punya high ground-nya juga. Sedangkan untuk yang dari Genesis, untuk PBE, mereka itu visionnya harusnya terbuka dari angle-nya PJV kalau udah nggak punya area kempar, udah nggak punya hiding spot-nya juga, dan utility-nya pun udah habis dari kedua belah pihak. Tembakan dilakukan, terdengar ada sebuah AUG dan betul saja AUG ternyata digunakan oleh Redface, berarti PJV mendapatkan satu airdrop tadi di perjalanan mereka. Nah, airdropnya sebelah kiri Redface ternyata. Itu tepat di depan mata seorang Lynx juga kali ini. Dan kita pantau kembali dari seorang Lynx adanya predict shot di dalam satu area smoke tapi nggak ada siapa-siapa. Karena di area sisi lainnya lah Wes bersembunyi, Sanskoy. Terus diincar, terus dicari, dan kita menyaksikan bagaimana saat ini tempo sedikit menurun. Hanya ada beberapa spekulasi saja, percobaan demi percobaan yang dilakukan dan ternyata berhasil. Datang dari Luxi, mendapatkan satu opening knock menuju ke arah GE. Bahkan knock end juga langsung dilakukan oleh seorang Luxi, dan kali ini GE-nya nge-push ke tim PBI adalah hal yang baik. Lihat ada duel lawan satu, di mana nampaknya dari seorang Raimonnya pun tumbang didapatkan posisi oleh seorang tim Genesis. Dan kali ini 4 melawan 2 untuk PJV versus Genesis. Bisa saja PJV mendapatkan elimination demi elimination karena memang terbuka dengan sangat lebar. Peluang tersebut bahkan satu knockdown penting dimiliki. 3 melawan 1 keadaannya, tapi 2 melawan 1. Tembakan dilakukan dan PJV akhirnya mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Naik kereta pergi ke Bogor. Cakep. Mentalitas anak Jakarta nggak pernah kendor. Dan akhirnya PJV setelah Nasrai